Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, walaupun mungkin situasi yang kita hadapi sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa supaya kita semua tetap semangat, tetap kuat, karena di dalam Tuhan ada jaminan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini bacaan kita dari Yohanes pasal 7 ayat 1-9. Nah, ketika saya membaca bagian ini dan merenungkannya secara pribadi, saya jadi paham kenapa penulis Amsal mencatat seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu terdapat dalam Amsal 17 ayat 17. Saya jadi paham ketika membaca Alkitab ini ternyata saudara atau lingkungan di sekitar kita bisa saja menjadi kelompok yang tidak mendukung apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Seperti yang juga dialami Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Tentu saja tidak semua keluarga seperti itu. Tidak semua saudara memiliki sikap seperti itu terhadap saudara yang lain. Tetapi saudara-saudara Yesus mengatakan itu dan melakukan itu pada Yesus, itu ada alasannya. Karena pada waktu itu, sebagai orang Nazaret, ada sedikit hal yang baik yang bisa dilakukan dan kemudian diketahui oleh banyak orang. Bahkan Nathanael sendiri, salah seorang murid Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46 mengatakan, adakah yang baik datang dari Nazaret? Ini seakan-akan mau mengatakan bahwa orang Nazaret itu sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada satupun yang baik yang pernah menonjol dari daerah tersebut, sehingga ketika saudara-saudara Yesus mengetahui bahwa sebenarnya Yesus itu akan melakukan hal-hal yang besar, mereka mendesak agar Yesus melakukannya dengan segera, sehingga tatapan orang kepada orang-orang Nazaret itu berubah bahwa ada sesuatu yang baik yang bisa datang dari Nazaret melalui apa yang Yesus lakukan. Tetapi dari sini kita juga perlu belajar, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kita kemudian merancangkan sebuah rencana atau sebuah plan atau sebuah kegiatan atau sebuah keputusan yang akan kita ambil. Dari sini kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana ketika kita memiliki rancangan besar itu kita bersikap tidak sembrono. Tuhan Yesus memikirkan apa yang menjadi rancangan Allah, apa yang menjadi waktu Tuhan, itu Tuhan Yesus lakukan. Dan berhadapan dengan saudara-saudaranya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum siap. Ini bukan waktu untuk saya menunjukkan apa yang harus saya nyatakan ke tengah dunia. Tuhan Yesus tahu timingnya, Tuhan Yesus tahu kapan harus muncul. Sehingga ia bisa membedakan kapan dia harus bertindak, kapan dia harus diam, dan kapan dia bisa melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Allah. Nah, ini juga yang jadi penting bagi kita untuk dipelajari bersama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Penting untuk kita bertanya atau berkonsultasi pada Tuhan tentang bagaimana kita melaksanakan rancangan besar ini. Seringkali karena terlalu semangat, karena juga dorongan orang-orang di sekitar, kita justru mengambil langkah yang keliru. Seringkali justru karena kita tidak sabar, karena kita kepengen cepet-cepet, kepengen buru-buru, langkah yang diambil bisa saja salah. Nah, dari sini kita belajar untuk hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Apalagi ini yang berkaitan dengan diri kita dan juga dampaknya bagi orang banyak. Disinilah kita membutuhkan kehadiran orang yang tepat untuk menjadi konsultan, untuk yang bisa diajak konsultasi, yang diajak bertukar pikiran, yang diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Nah, disinilah fungsinya saudara-saudara. Disinilah fungsinya ada orang-orang yang terdekat dengan kita. Inilah fungsi di mana seorang saudara menjadi support system atau menjadi tim pendukung bagi anggota keluarganya. Sebaiknya orang yang memiliki kedekatan sebagai saudara itu menjadi pemberi saran yang mempertimbangkan banyak hal. Walaupun ada saja orang-orang yang memberikan saran sebagai saudara begitu ya, tetapi hanya untuk mengedepankan maksud dan tujuannya sendiri. Ada saja orang yang memanfaatkan saudara-saudaranya untuk melakukan sesuatu demi ambisi pribadinya, tapi melalui orang lain. Ada saja yang seperti itu. Nah, ini adalah orang yang tidak dewasa. Kita diminta tidak menjadi tipe saudara yang seperti itu.
Justru kita diajak untuk menjadi saudara yang seperti penulis Amsal katakan, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bisa menjadi sahabat diskusi, bisa menjadi pemberi kritik, pemberi saran, dan juga bisa membuka wawasan demi kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Itulah fungsi saudara yang diharapkan. Bukan yang menjatuhkan, bukan yang nyinyir, bukan yang kemudian mematahkan semangat, bukan seperti itu. Justru di sini kita melihat bahwa alangkah baiknya jika saudara itu mendukung dan memberikan arahan yang baik, dan bukan hanya baik, tetapi juga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Disinilah kita diminta untuk berperan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, di masa pandemi yang masih belum selesai, dibutuhkan banyak orang baik. Dibutuhkan banyak sekali dukungan, dibutuhkan banyak sekali pertolongan. Sehingga dibutuhkan juga sikap kita yang mau menolong, yang mau menopang, yang mau untuk mendukung satu sama lain. Mari kita jadi saudara bagi siapapun, mau yang kandung atau yang bukan, kita jadi saudara buat mereka. Jadilah pribadi yang mau untuk menjadi pertolongan buat orang lain, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan buat kita, jadilah penolong buat orang lain. Karena di masa sulit ini dibutuhkan lebih banyak orang baik yang mau menolong sesamanya. Maka dari itu kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan kehadiran kita di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, di tengah situasi apapun yang kita hadapi, kita bisa membuat hidup ini jadi lebih indah, jadi lebih sukacita, dan jadi lebih ringan untuk dijalani. Biarlah kehadiran kita membawa damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi saudara-saudara yang berkenan di hadapannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.